Kita tundukkan kepala sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan. Atas segala kasih dan anugerah yang Tuhan berikan sampai hari ini, bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, kami mau bersyukur. Tuhan menyediakan hari perhentian, kami boleh beristirahat di dalam Tuhan dalam anugerah-Mu, kami boleh menikmati ibadah, persekutuan dengan orang-orang percaya, menikmati firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pemberitaan firman, supaya bukan hanya mengisi pikiran kami, tapi kami hidupi di dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah dan khususnya untuk firman yang akan kami dengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara bagi saya dan istri untuk pertemuan dengan anak-anak selama 2 minggu kurang lebih. Hari Rabu kami sudah tiba dengan sehat, dengan kuat, dengan anugerah pertolongan Tuhan. Banyak kekhawatiran yang saya juga hadapi pada waktu mau pergi dan pada waktu ada bersama dengan anak-anak sampai kembali. Saya mereview semua doa-doa yang saudara-saudara naikkan, yang saya naikkan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menjawabnya. Sekali lagi itu semua karena kasih dan anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Saudara, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 ditulis oleh seorang pemazmur yang terkenal yang bernama Daud. Dua penafsir memberikan penafsiran berbeda, apakah Mazmur 27 ditulis pada waktu Daud masih muda sebelum menjadi raja atau ketika dia sudah lanjut usia, ketika dia sudah tua. Baik tafsiran pertama bahwa Daud masih muda menuliskan pergumulan dia di dalam Mazmur 27. Atau ketika dia sudah lanjut usia, sudah tua, tidak sanggup berperang sementara musuh-musuh begitu kuat hendak membinasakannya, kita tidak terlalu masalah. Kenapa saudara? Bagi saya, baik muda maupun tua, kalau saudara renungkan Mazmur 27, sangat relevan dengan kehidupan kita. Bukankah waktu muda maupun waktu kita lanjut usia, kita tetap perlu bergantung kepada Tuhan. Seperti tema hari ini, supaya saudara jangan takut dan jangan gemetar. Ada berapa banyak orang sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, tapi hidup di dalam ketakutan. Mazmur 27 mau membawa saudara iman yang dimiliki oleh seorang Daud. Dia bukan orang yang super, orang yang istimewa. Memang Alkitab katakan dia adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Tapi Daud juga tidak luput dari jatuh bangun. Persis sama dengan saudara dan saya. Kalau kita melihat kitab Mazmur, ada 150 pasal. Dari pasal 1 sampai pasal 150. Ada beberapa pengelompokan kategori di dalam Mazmur. Ada Mazmur namanya Mazmur pujian, ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur keyakinan. Tapi ada Mazmur yang paling banyak, sekitar 1/3, 30%. Di dalam 150 pasal berarti ada 50 pasal yang berisi Mazmur pergumulan. Bukankah itu adalah saudara dan saya? Siapa di antara saudara dan saya di tempat ini yang tidak bergumul? Per hari ini, per detik ini, tanggal 5 November 2023, ada yang tidak bergumul dengan hidup? Saya rasa tidak ada. Baik yang remaja pemuda, yang dewasa muda, maupun yang usia lanjut. Baik yang sehat, kita bergumul dengan pergumulan yang lain. Apalagi yang sedang dalam pergumulan kesehatan, kita juga bergumul bagaimana kita bisa sehat. Jadi ketika saya merenungkan kembali Mazmur 27, haruskah aku takut dan gemetar? Ketika kita merenungkan bersama-sama ayat demi ayat, 14 ayat ini, kiranya Tuhan menolong kita melihat pergumulan pemazmur bukan sebagai pergumulan hanya buat Daud, tapi juga buat saya, buat saudara, buat teman kita, buat orang tua kita, buat cucu menantu, siapapun dia. Selama dia menjadi manusia, khususnya manusia yang percaya beriman kepada Allah,
Inilah yang Daud hendak berikan, sampaikan kepada saudara dan saya. Mari kita mulai dengan ayat pertama dan sampai ayat ketiga. Saya mengelompokkan bagian dengan satu judul, takut dan gemetar, dilawan dengan sebuah keyakinan. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup tanpa takut, tanpa ada kekhawatiran omong kosong. Kita semua bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa gemetar menghadapi segala sesuatu di depan kita. Seorang yang sangat beriman seperti Daud pun tidak luput dari hal itu. Mari kita baca, saya sudah tuliskan di sana ayat 1 sampai 3 di dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru edisi terjemahan yang kedua, Alkitab TB2. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Perhatikan ayat 1 sampai ayat 3. Pemazmur memulai dengan kalimat, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalau Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Saudara perhatikan, Daud hendak menyatakan bahwa berdasarkan perlindungan Allah saja yang selalu hadir di dalam hidupnya sebagai terang, sebagai keselamatan, dan sebagai benteng hidup. Tidak cukup sebagai terang, karena terang bicara tentang mengusir ketakutan. Orang kalau hidup di dalam kegelapan, takut saudara. Anak-anak, saudara yang masih punya anak-anak kecil atau punya cucu, ketika tiba-tiba mati lampu, dia takut, dia cari orang yang bisa memberikan dia ketenangan. Papi, mami, opa, oma, dia cari. Kegelapan enggak nyaman. Itu sebabnya Daud katakan Tuhan yang pertama adalah terang. Dia ada ketakutan, dia ada keraguan. Orang berjalan dalam kegelapan. Saya ingatkan generasi muda, jangan kurang ajar dengan orang tuamu. Kenapa? Karena pada waktu engkau kurang ajar, menghina ibumu, menghina ayahmu yang sudah lanjut usia, maka pelitamu akan padam. Itu kata Alkitab. Pelita yang padam membuat orang berjalan dalam kegelapan. Kalau berjalan dalam kegelapan, kau akan takut, nggak tahu arahnya. Maka kita perlu namanya terang. Daud memulai mengatakan, Tuhan, Engkau adalah terang. Di sini terang. Saya diterangi dengan 1, 2, 3, 4, 5, supaya saudara dapat melihat saya. Supaya saya dapat menyampaikan, saudara bisa melihat saya, kita bisa berkomunikasi. Bagaimana kalau mimbar ini gelap? Siapa yang dilihat? Tidak jelas. Siapa? Ragu-ragu. Ini yang bicara siapa? Pendeta atau siapa? Hamba Tuhan atau siapa? Kita ingin terang. Daud tahu, dia memulai, Tuhan, Engkaulah terangku. Sehingga hatiku boleh terbuka, melihat jalan ke kiri, ke kanan, lurus, Tuhan pimpin. Yang kedua, dia katakan Tuhan adalah salvation, my salvation, keselamatanku. Kalau dia bicara tentang keselamatanku, bicara tentang aman. Dijamin kamu pasti selamat. Aman gak saudara? Damai gak? Damai. Apapun yang saudara alami, apapun yang saya alami, kapan saja kita dipanggil pulang. Tadi pagi saya terima WA dari seorang yang saya nggak menyangka bahwa yang dipanggil pulang istrinya dulu. Kurang lebih usia 50, antara 45-50. Padahal yang dioperasi jantung, yang dirawat suaminya. Suaminya saya ingat, saya pernah ke ruang ICU, mendoakan dia karena mau operasi, banyak penyakit di dalam tubuhnya. Saya heran kok yang meninggal dipanggil pulang istrinya dulu. Maka saya tanya kepada orang yang mengirim WA, bukankah dia sehat-sehat saja? Inilah ketidakpastian, misteri kehidupan. Tuhan sengaja tutup siapa yang duluan dipanggil pulang, nggak tahu. Maka kita harus bergantung kepada Tuhan.
Ketika kita melihat Tuhan sebagai terang, maka bagian yang kedua Daud katakan, engkau adalah keselamatanku. Maka keselamatan yang Tuhan jamin bagi saudara dan bagi saya, kita enggak pusing, kita enggak khawatir, kita enggak takut apakah hari ini, apakah besok, atau ke minggu depan, atau bulan depan. Sabtu kemarin kami membahas dengan teman-teman dari Youth, bicara tentang etika medis yang kita pernah bahas dalam pemahaman Alkitab hari Rabu. Bagaimana situasi-situasi tertentu ketika engkau harus mengambil keputusan, apakah buat orang tuamu, buat opa omamu, atau buat dirimu sendiri. Kapan kita harus menanggalkan tubuh yang sementara ini? Saya mau mengajak teman-teman dari generasi muda, bersyukur kalau dari muda kita sudah tahu mau kemana kita. Bagaimana dengan keselamatan kita? Haruskah dipertahankan hidup sekuat-kuatnya? Seolah-olah hidup yang akan datang tidak lebih baik daripada hidup yang hari ini. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Hidup hari ini, hidup bersama dengan Tuhan sama-sama baik. Bahkan hidup yang akan datang jauh lebih baik. Tapi kita sebagai manusia tentunya diberikan hikmat marifat bagaimana saya berusaha, mengusahakan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai saudara kehilangan iman. Bahwa segala sesuatu yang sementara ketika kita tinggalkan, kita hidup di dalam anugerah karena keselamatan Tuhan sudah jamin. Amin saudara. Inilah hal kedua. Bukan hanya sebagai terang, tetapi Daud katakan, Tuhan engkaulah keselamatanku. Yang ketiga, Tuhan adalah my stronghold. Benteng hidup seperti mercusuar, walaupun dihantam berbagai gelombang angin, dia tetap kuat itu mercusuar. Saya pernah mencari tahu mercusuar yang dibangun sampai kepada dasar laut, fondasi dibor begitu kokoh, sehingga walaupun terjadi ombak goncangan, dia tetap tenang. Gambaran tentang Allah sebagai tempat saudara dan saya berlindung, aman dari serangan musuh. Saya tidak tahu saudara mau berlindung kepada siapa. Ada orang berlindung di antara para pejabat, orang yang kaya, orang yang punya posisi, orang yang berkuasa. Ingat, satu hari mereka tidak akan berkuasa lagi. Satu hari mereka juga akan menjadi tua dan mereka juga akan hilang dari dunia ini, bumi ini. Tetapi Daud katakan, Tuhan, aku cari perlindungan bukan kepada manusia, bukan kepada orang-orang hebat, orang berkuasa, tetapi kepadamu sendiri. Keyakinanku bertumbuh dari pengalaman demi pengalaman, dari terang menjadi engkaulah keselamatanku, dan engkaulah sekarang tempat yang paling aman. Aku boleh berlindung. Saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 3, Daud menyatakan keyakinannya. Dia punya confidence, keyakinan, aku harus menjadikan Tuhan, dan memang selama ini Tuhan sudah menjadi terang, menjadi keselamatan, menjadi benteng hidup. Proses ini semua, pertumbuhan ini semua dilalui oleh seorang Daud melalui apa saudara? Pengalaman. Pengalaman akan membentuk saudara dan saya. Tapi berapa banyak orang suka dengan pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman. Saudara masih ingat ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Saul enggak punya pengalaman. Berurusan dengan beruang, berurusan dengan singa, Saul tidak punya pengalaman. Tapi Daud punya pengalaman berurusan dengan beruang, dengan singa, dengan binatang buas yang hendak menerkam domba-domba yang digembalakannya 3-5 ekor, enggak banyak. Tapi Daud ketika menatap Goliat tinggi 2 meter lebih, dia katakan apa? Siapa ini? Orang yang tidak bersunat, artinya bukan umat pilihan. Aku punya pengalaman, Tuhan menolong aku. Waktu aku menengok ke belakang, singa, beruang, binatang buas yang hendak menerkam, membinasakan domba-dombaku, aku hadapi,
aku tangkap, aku buka itu mulut singa. Saul punya pengalaman seperti itu saudara? Enggak ada. Maka dia begitu takut, sementara Daud yang masih muda, kemerah-merahan kata Alkitab, masih muda belia, dia hadapi. Ini kisah sekolah minggu, yang kalau kita pikirkan maksudnya apa bagi Mazmur 27. Ketika saya merenungkan bagian ini saya ingat betul. Orang yang tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan, orang seperti itu tidak punya iman yang bisa bertumbuh. Melihat pertolongan Tuhan sebagai terang, sebagai keselamatan, sebagai benteng hidupnya. Maka saudara jangan takut kalau saudara menghadapi pengalaman-pengalaman mungkin yang orang lain tidak alami. Kenapa saya Tuhan yang harus mengalaminya? Kenapa bukan dia? Saya udah banyak pengalaman-pengalaman yang pahit loh. Saya udah banyak pengalaman-pengalaman yang gak nyaman. Tuhan tambahkan lagi. Bagi-bagilah pengalamannya dengan dia. Jangan cepat-cepat protes saudara. Kenapa? Karena seringkali justru Tuhan pakai pengalaman-pengalaman saudara, pengalaman saya menjadi hidup. Khotbah seperti ini dapat dengan mudah saudara ambil dari YouTube, dari Google, banyak khotbah. Tapi kalau saya tidak mengalami apa yang saya sampaikan kepada saudara, maka khotbah saya seperti khotbah yang mati, kering, khotbah yang cuma mengisi pikiran kita. Tapi kalau saya mengalami bagaimana disakiti, bagaimana dihanyati, bagaimana merasa ditinggalkan, bagaimana merasa frustasi, kecewa, khawatir, maka saudara ketika mendengar saya, ada sesuatu transfer, bukan hanya pengetahuan Alkitab yang saudara bisa baca dan pelajari dari YouTube, dari berbagai seminar, tapi ada transfer spirit, roh, semangat. Saya ingat teman saya bilang, heran ya, kalau dosen itu yang ngajar, kok saya hatinya bergebu-gebu, menggebu-gebu. Tapi kalau dosen yang itu, ngantuk. Kok bisa ya? Terus dia sharing sama saya, karena dosen itu ketika saya kuliah, dia bicara bukan hanya dari kepala dia, tapi dari hati dia, dari pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mau ajak saudara, jangan alergi terhadap pengalaman-pengalaman yang sekalipun itu pahit. Bukankah buah pare itu pahit? Tapi buah pare kalau saudara searching, begitu banyak manfaatnya. Banyak hal-hal yang pahit di dalam tangan Tuhan justru menjadi apa? Manis. Setuju saudara? Tapi kita tidak konyol, mana kepahitan, mana pengalaman Tuhan, welcome kepahitan. Itu kan orang gila, enggak ada orang kayak begitu. Kita berjuang, Tuhan berkati, pimpin saya, pimpin anak-anak saya, pimpin keluarga saya, pimpin cucu saya, menantu saya, itu pengharapan kita kepada Tuhan dan itu normal. Tapi kalau Tuhan bilang, oke, supaya imanmu bertumbuh, lewati proses pengalaman yang sekalipun tidak nyaman, tapi aku pakai itu seperti Daud. Waktu dia tulis Mazmur 27, saya teringat seorang dokter spesialis muka. Dia berkata kepada saya, Pak, saya ini dokter spesialis. Saya kuliah lebih dari 6 tahun, bahkan sampai 9 sampai 11 tahun. Bukan di Indonesia, sampai ke luar negeri. Ketika saya merintis, membentuk dan membuat klinik wajah, muka, maka saya perlu bantuan dokter-dokter. Lalu kenapa Pak? Saya interview dan akhirnya dokter muda itu kerja di klinik perawatan wajah yang saya kelola. Apa yang terjadi? Ketika saya menerima, saya sudah seleksi, dia lulusan dari universitas ini, kedokteran bukan abal-abal, dia memang dokter, tapi apa yang terjadi? Dia sampaikan ke saya begitu kecewa. Loh kok bisa Pak? Bapak kan dokter, dia juga dokter, memang Bapak dokter spesialis, mungkin itu belum spesialis, membantu Bapak sebagai asisten. Dia bilang dokter sekarang, kata dokter senior ini, sudah umur 60 lebih, itu masih perlu saya kuliahi. Loh maksudnya? Dia kuliahnya belum cukup, padahal dia udah lulus. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, karena membaca sumber-sumber
hanya dari catatan kuliah. Dulu waktu saya kuliah, saya harus baca dari sumber utama, first source. Begitu banyak, ratusan ribuan buku saya baca. Maka kesimpulan yang ada di kepala saya jauh lebih paten, lebih mantap, lebih solid dibandingkan generasi dokter sekarang. Itu kata dokter senior. Maka dia bilang, kok begitu ya kualitas dokter-dokter sekarang, kata dokter senior ini. Tentunya tidak semua, tapi yang dia hadapi di dalam klinik yang dia menjadi pimpinannya, dia mengeluh dan dia menceritakan. Langsung kepikiran pada saya, karena dia mencapai gelar dokter 7 tahun, 6 tahun, tambah lagi spesialis 3-4 tahun, bisa 9, 10, 11 tahun, kelamaan memang. Tapi disitulah dia kaya akan pengalaman. Bukan hanya knowledge tentang medis, tetapi bagaimana melihat kasus-kasus yang banyak. Saudara, ketika saya merenungkan ini, betul, kita hidup dalam zaman AI, Artificial Intelligence, ini generasi milenial, generasi Z, kita nggak paham kadang-kadang. Kita lo ke airport masih mau ngeprint, betul saudara. Kita kalau nggak pegang kertas kayaknya nggak enak. Dari sini terbang kemana? Saya perhatikan ini orang-orang yang masih pegang kertas pasti umurnya di atas 50 ini. Yang di bawah 50, di bawah 40 nggak ada lagi mau pakai kertas, semuanya mau pakai handphone. Tit, 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 tit. Masuk boarding pass, nggak perlu. Save the world, ya. Selamatkan dunia, jangan pakai kertas lagi. Saya harap ini terakhir pakai kertas supaya bisa bantu save the world, supaya tidak perlu ngeprint. Saudara, generasi ini generasi yang banyak kemudahan, tetapi cenderung menjadi generasi yang instan. Instan itu dari kopi instan, bubur instan, lulus instan, semuanya instan. Iman juga maunya instan. Hari ini dibaptis, hari ini jadi orang Kristen, besok jadi pengurus, jadi hamba Tuhan kalau perlu khotbah, penginjilan kemana-mana. Enggak mau diproses oleh Tuhan. Kenyataannya dari Mazmur 27 kita belajar, semua perlu pertumbuhan iman dan semua perlu proses dari terang keselamatan benteng hidup. Saya coba cari gambar the most beautiful sunset made by the cloudy sky. Sunset yang sangat indah adalah sunset yang disertai juga oleh cloudy sky. Jadi ada cloudy-nya. Saya nggak tahu saudara bisa memahami apa enggak uraian ini. Dari orang yang memahami, kalau saudara pergi ke pantai sore hari, dulu kita zaman seusia saya, kalau mau lihat sunset kita pergi ke Kute, lihat sunrise pergi ke Sanur. Sekarang kalau kita search di Google, Sanur dan Kute udah nggak ada lagi. Adanya Uluwatu, adanya apa lagi? Canggu, pantai-pantai yang 2 tahun yang lalu ketika ada rapat sinode pergi ke Bali, saya cari, permisi Pak, saya pengen lihat Kute seperti apa pantai Kute. Ketika saya lihat, kok cuma begini, tapi lumayan lah foto sebentar, karena udah lama nggak pernah ke pantai Kute. Udah nggak sebagus pantai-pantai yang baru. Tapi poinnya adalah, kalau saudara mau melihat sunset yang indah, menurut kalimat-kalimat orang bijaksana fotografer, harus ada cloudy skies. Harus ada awan-awannya. Saya nggak tahu yang suka fotografi apakah setuju apa enggak. Nanti kalau enggak setuju protes aja sama yang tulis di dalam berbagai situs itu. Dan betul saudara, kalau semuanya cuma biru saja tanpa awan, enggak ada daya tariknya. Tapi cloudy sky-nya jangan terlalu banyak juga. Ya, kalau semuanya gelap, ya apa yang dilihat. Maka ada seorang ahli berkata cukup 30-60%, dan cahaya matahari tembus ke dalam kegelapan awan itu yang hendak terbenam. Itulah foto yang bagus untuk melihat sunset, matahari mau terbenam. Artinya apa sih gambaran ini? Gambaran ini mau mengatakan keindahan hidup saudara, keindahan hidup saudara saya, bukan keindahan hidup yang enggak ada
awan gelapnya. Tuhan izinkan ada awan-awan gelap masing-masing. Baik saya pribadi, keluarga, saudara pribadi dan keluarga. Kita masing-masing ada cloudy skies. Tapi di dalam anugerah Tuhan, cloudy skies itu bisa menjadi the most beautiful sunset. Amin, saudara. Kayaknya cuma 3 saya lihat dari sini yang amin. Amin, saudara. Ini nggak mudah kalau ngomong amin kayak begini. Kenapa? Pak Randy nantangin dia. Tuhan enggak nantangin, kita enggak nantangin. Kita mau ngomong yang fakta, memang cara Tuhan bekerja seperti itu. Perhatikan, tokoh dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru enggak ada yang semuanya clear. Enggak ada clear sky, itu semuanya biru, semua enggak ada. Semua ada cloudy skies, tapi di situ justru Tuhan pakai itu membentuk iman saudara dan saya bergantung kepada Tuhan. Saya rindu melihat satu lagu, Be Still My Soul. Saudara tahu lagu ini? Rohku tenang, ya tanggung bebanku, pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang, yang ku tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun taat dia, ombak dahsyat sekejap tenanglah. Ujian ini saudara, nanti saudara sudah ada sebetulnya, tinggal search aja di Google, Be Still My Soul. Dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, sangat-sangat biblical, sangat-sangat kembali kepada Alkitab. Dalam segala situasi, be still my soul, tenanglah jiwaku. Kalau saya terjemahkan di bait kedua dengan bahasa yang bebas, menjadi seperti ini saudara, sangat indah sekali ketika saya merenungkan Mazmur 27. Tenanglah jiwaku, Allahmu akan melaksanakannya bagimu, untuk memimpin masa depanmu seperti ia telah menyertai masa lalumu. Biarlah pengharapanmu dan keyakinanmu tak goyah. Semua yang jadi misteri saat ini akhirnya akan jadi terang kelak. Tenanglah jiwaku, ombak, angin masih mengenal suara Allah persis seperti saat Tuhan Yesus hadir di bumi ini. Bukankah Tuhan pernah menenangkan angin, badai, gelombang dengan satu kata, tenanglah, maka badai, angin tenang. Dia masih Allah yang berkuasa, yang saudara dan saya imani sampai hari ini. Yang kedua, ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama. Ada satu kerinduan untuk tinggal di rumah Tuhan. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 23 ayat 6, ayat yang berkaitan kita baca, 1, 2, 3. Kebaikan dan kasih setia, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan saudara, apa yang mau ditekankan oleh Daud? Aku mau tinggal di mana? Di villa yang indah, di hotel yang mewah, bintang 5? Enggak. Aku mau tinggal, dwell in the house of the Lord. Aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Kapan? Sehari, 2 hari. Kalau kita tinggal di hotel 1, 2 hari, 3 hari, mungkin masih enak. Tapi kalau tinggalnya seminggu, 2 minggu, sebulan di hotel, di ruangan yang sama walaupun mewah, lama-lama gimana saudara? Bisa bosan kita. Tapi kalau saudara dan saya tinggal di rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan,
selama-lamanya senantiasa menyaksikan kemuliaan Tuhan, melihat keindahan Tuhan, the beauty of God, maka kita semakin menyembah, semakin tersungkur, semakin melihat diri kita, Tuhan, saya ini enggak ada apa-apanya. Saya begitu lemah, saya begitu bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang sehat saja tiba-tiba bisa sakit dan hilang, apalagi saya. Orang-orang yang hebat saja tiba-tiba Tuhan bisa jatuhkan, apalagi saya. Maka kalau saudara suka berada di dalam rumah Tuhan, gambaran tentang bersekutu dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, maka ketika saudara melihat diri sendiri, berani enggak kita menegakkan kepala untuk berbangga diri? Kita paling benar, kita paling hebat, kita paling suci, kita paling segala-galanya. Enggak berani saudara, kita makin tunduk, kita makin hancur hati. Itulah yang diajarkan oleh pemazmur Daud, oleh para nabi. Sebelum engkau melihat dirimu, lihatlah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, mengenal Dia, maka orang bisa mengenal dirinya. Ketika saudara ingin mengenal siapa saya, kenallah Tuhanmu. Maka kita makin tahu diri, siapa saya, siapa saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Menjadi orang percaya. Ada orang rindu, Pak, saya ingin yang anak muda menjadi orang yang sukses secara materi, tidak kekurangan apa-apa. Kalau itu yang menjadi kerinduan saudara, saudara tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, orang ateis juga bisa sukses secara materi. Bukan itu kerinduan yang utama. Kalau gitu apa Pak? Saya mau hidup senantiasa sehat, enggak bisa sakit. Sehat terus, pilek juga enggak, ispa enggak pernah kena. Covid udah lalu, apalagi saya enggak bisa kena. Itu kerinduan saya. Enggak mungkin, jawabannya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena kita sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Ada virus, ada penyakit. Saudara sehat-sehat juga bisa sakit, kita enggak harapkan sakit. Tapi kemungkinan untuk bisa sakit, saudara dan saya bisa karena kita hidup dalam dunia yang memang sudah jatuh dan banyak virus, kuman, sakit, penyakit. Bisa menjadi lemah. Lalu apalagi? Saya ingin hidup selalu bahagia, Pak. Selalu ingin bahagia. Bisa nggak saudara? Nggak mungkin, ini omong kosong. Ini cuma utopia. Utopia itu sesuatu yang seperti jamu sorga. Dulu waktu saya pemuda remaja ada jamu namanya jamu sorga. Saya nggak tahu kalau minum jamu itu mungkin berasa di sorga kali. Saya search di Google sekarang ada nggak ya jamu sorga? Ada, tapi jamu sorga yang lain. Jamu perawan sorga atau apa saya gitu nggak jelas. Jadi tapi dulu ada warnanya hijau, saya ingat. Karena orang tua saya itu buka warung dulu jualan jamu. Saya suka ngelayani, ini mau beli jamu sorga. Saya keluarin ini jamu sorga. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Supaya dia hidup seperti di sorga kali, walaupun hidup masih di dunia. Hidup mau bahagia nggak salah, tapi selalu bahagia Pak, nggak bisa ada susahnya. Omong kosong, cuma sugar coated, nggak mungkin saudara. Lalu apa? Saya ingin hidup selamanya di dunia. Saya ada satu gambar, seorang namanya Viktor Frankl. Kunjungan kemarin saya berkesempatan pergi ke Polandia, karena tidak terlalu jauh dari Jerman, melihat satu kamp konsentrasi. Beberapa saudara pernah pergi ke sana, tempatnya di Auschwitz. Frankl, dia pernah menjadi tawanan, dimasukkan dalam kamp konsentrasi di Auschwitz. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke sana melihat di dalam tur itu, dari satu tempat ke tempat lain, dia menjadi salah satu tawanan daripada tawanan Nazi pada waktu itu. Bukan Nazi, tapi Nazi, N-A-Z-I, dari pemerintahan Hitler yang kejam. Lalu dia melihat orang-orang yang dikasih makan serba kekurangan, kurus, kering di tawanan itu, dan ironisnya, slide berikutnya, itu di gerbang pertama, itu ada tulisannya bekerja, apa itu, Arbeit macht frei atau apa itu Pak
Yakub lebih paham itu bacanya seperti apa. Itu gerbangnya waktu mau masuk ke dalam kamp konsentrasi itu tulisannya bekerja, berkarya, membuat saudara menjadi bebas. Jadi ada semacam hope, harapan. Kalau kamu masuk kamp konsentrasi lewat jalur kereta seperti ini ditampung, kamu masuk ke dalam kamp-kamp ini, kamu nanti bisa bebas. Jadi orang-orang yang pergi ke sana, para tawanan, ribuan, ratusan ribu, jutaan, masuk ke dalam kamp-kamp yang sangat tidak manusiawi. Kita diajak keliling dari satu tempat ke tempat bangsal-bangsal, barak-barak yang ada. Bagaimana orang tinggal seperti ini? Nggak ada heater, nggak ada apa, jendela juga nggak ada, kedinginan. Waktu saya kemarin ke sana musim gugur, tapi hawanya udah musim dingin, hujan lagi, jadi pakai payung cuma satu, berdua, jadi lari-lari seperti itu. Tapi lebih jadi dramatis, mencekam, melewati satu tempat, diajak ke tempat pengadilan, tempat dibunuhnya, tempat krematorium, dari tempat ke tempat. Dan sampai di paling bawah itu adalah pagar. Kalau orang udah frustasi, udah kurus kering, udah nggak punya pengharapan, mendingan gua mati aja, gampang caranya saudara. Pergi aja ke pagar berduri itu, pegang aja, gitu. Karena udah dikasih strum, jadi pasti mati. Kalau mau mati lebih cepat, orang-orang yang frustasi, dia pegang pagar berduri itu, maka dia mati. Tapi tentara-tentara pada waktu itu juga menseleksi. Kalau dia lihat ini penyakitan, ini sakit-sakitan, ini orang nggak sehat, ke kiri. Kalau udah ke kiri itu artinya siap-siap masuk ke kamar gas. Nanti kamu dikasih sabun, kata si Viktor Frankl, sabun itu orang pikir buat mandi. Nanti kamu seolah-olah mandi, itu ada pipanya, biasa pancuran, nggak taunya keluarnya gas. Saat itulah kamu mati. Habis mati, kamu dibawa ke kamar kremasi. Sampai nggak ke Uber, katanya dikremasikan, dibakar di luar. 1.100.000 orang Polandia, khususnya orang Yahudi, baru di Polandia aja. Nanti ada di Dachau, ada di tempat-tempat yang lain, yang juga ada kamp konsentrasi seperti ini. Tapi ini paling besar dan menjadi tempat turis untuk melihat sejarah kelam kemanusiaan tahun 40-an. Orang membunuh orang, genosida. Kalau kamu orang Yahudi, kalau kamu orang cacat, kalau kamu pengajar sesat, kamu tidak qualified, dibinasakan. Supaya muncul generasi bibit-bibit unggul. Itu terjadi dalam sejarah. Dan Viktor Frankl, kembali ke slide sebelumnya, dia tulis satu buku, saya sedang mempelajari apa yang dimaksudkan dengan Man Search for Meaning. Waktu tunggu di airport, saya lihat ke toko buku, saya lihat, ini buku menarik sekali. Saya lihat pencarian manusia akan makna hidup. Frankl, dia ada di sana, dia melihat sendiri orang-orang yang menderita, yang kekurangan, sebagian udah frustasi, nggak ada harapan, mati. Lalu dia berpikir bagaimana saya bisa tetap survive. Maka saya mesti punya alasan untuk hidup. Apa? Saya ingin bertemu dengan istri saya. Saya ingat teolog yang lain juga berpikir ingin berjumpa dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan istri, dengan suami dan sebagainya. Maka dia punya alasan, kenapa saya harus hidup. Maka dia tulis buku ini, Man Search for Meaning. Pencarian manusia akan makna, alasan, kenapa saudara hidup. Kalau saudara dapatkan itu menurut Viktor Frankl, dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, engkau masih bisa bertahan. Dia seorang psikolog, bukan seorang theologian, tapi seorang psikolog yang memikirkan kenapa. Lalu dia kaitkan juga dengan spiritualitas kerohanian. Apakah orang yang punya iman juga bisa punya ketahanan menghadapi situasi-situasi yang sangat genting, yang penderitaan dialami? Dan dia katakan betul. 190 edisi, dicetak terus ke 49 bahasa, hampir 50 bahasa diterjemahkan.
Ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa-bahasa, 49 bahasa dia punya tulisan. Dan sudah laku terjual lebih dari 16 juta eksemplar. Berarti sangat laris. Kenapa orang bisa bertahan hidup walaupun dalam penderitaan, termasuk yang dia alami. Dan dia keluar dari kamp konsentrasi, dia menjadi seorang pengajar, seorang terkenal. Tapi apakah dia terus hidup lewat peristiwa ini? Enggak. Dia lahir tahun 1905, 1997 dia meninggal. Berarti umur 92. Seharusnya dia bilang, saya waktu itu mati umur 40-an pada waktu dia ada di kamp konsentrasi. Karena enggak ada yang bisa menjamin kau tetap hidup. Walaupun ditulis di depan-depan bekerja memberikan kebebasan. Kalau engkau kerja di kamp konsentrasi ini kamu bisa bebas, ternyata enggak. Di sana ada pabrik, saudara. Jadi orang dipekerjakan, termasuk suruh gali, bikin jalanan, rel kereta, bikin barak dan sebagainya. Tapi kebanyakan adalah ditampung di situ untuk dimatikan, dibunuh di dalam kamar gas. Saudara, apa kerinduan kita ketika kita hidup? Pemazmur katakan pasal 27 ayat 4, satu hal aku minta, sudah aku minta kepada Tuhan, inilah yang aku dambakan. Hanya inilah yang kudambakan. Apa itu? Tinggal di rumah Tuhan. Amin, saudara. Maukah saudara tinggal di rumah Tuhan? Artinya bersekutu melihat Tuhan terus-menerus. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati Tuhan. Jadi saya yakin apa yang ditulis oleh Frankel tidak atau belum sempurna. Alkitab katakan tujuan kita, alasan kita hidup adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya saya bisa menikmati Tuhan. Itulah tujuan saya hidup. Maka segala situasi, kondisi yang tidak nyaman, aku tetap bisa dapat bergantung kepada Tuhan. Karena tujuan hidupku untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Bukan untuk jadi orang yang sukses. Boleh kalau Tuhan kasih kesuksesan. Bukan menjadi orang yang super kaya. Boleh, puji Tuhan, jadi orang super kaya. Bukan orang yang selalu bahagia, itu omong kosong. Mau hidup selama-lamanya juga gak bisa. Tapi kalau kita punya hidup, aku ingin melihat kemurahan, keindahan Tuhan. Saya yakin saudara akan punya kekuatan untuk menghadapi semua situasi. Yang ketiga, perhatikan ayat ke-8. Mazmur 27 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Tentang engkau, hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan artinya mencari perkenanan Tuhan. Kalau saudara musuhan, saudara gak mau lihat wajah orang itu, betul atau benar? Kalau saudara tidak suka dengan seseorang, saudara tidak berani menatap wajah dia. Kenapa? Ada rasa gak enak. Tapi kalau saya menatap wajah Tuhan, melihat wajah Tuhan, saya rindu kalau Tuhan ada salah, kasih tahu saya. Kita ingin menatap wajah Tuhan, orang tua dan anak. Kalau ada salah, anak gak berani natap. Lihat mata saya, kata papinya. Kata maminya, lihat mata mami, dia gak berani. Kenapa? Dia ada salah, mungkin dia habis berbohong. Tapi kalau kita senantiasa melihat wajah Tuhan, kalau ada salah, Tuhan selidiki hatiku. Maka ketika Daud di dalam perjalanannya untuk menjadi seorang raja, maka ketika Tuhan sudah atur semua orang Israel akhirnya boleh menjadikan Raja Daud, menerima Daud sebagai raja, maka ia kasih tahu seorang yang namanya Asaf, pemimpin tim puji-pujian musician. Dia katakan 1 Tawarikh 16 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Untuk pertama kalinya Daud berkata, sama-sama kita katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa. Ini pertama kali dia jadi raja. Ketika tabut perjanjian sudah dipindahkan di Yerusalem, hal pertama yang dikatakan oleh Daud, diperintahkan oleh Daud, carilah Tuhan,
carilah wajahnya senantiasa. Itu sebabnya hati Tuhan tanda petik hancur kalau ketemu Daud. Kenapa? Dia rindunya cuma Tuhan sih. Dia bukan rindu berkat-berkat Tuhan, enggak. Dia rindunya Tuhannya, pemberi berkat. Salomo berbeda anaknya. Cuma dari pasal 8, 9, 10, 11, habis itu dia udah mulai enggak mau lagi Tuhan. Dia mau istri-istri, 700 plus 300, 1000. Dia pengen cinta daripada wanita. Daud enggak begitu. Dia tetap ingin wajah Tuhan, walaupun dalam jatuh bangun yang dia hadapi. Satu ayat lagi di bagian 3 ini, Wahyu 22 ayat 17. Di bagian akhir, Rasul Yohanes katakan, ketika Alkitab mau ditutup dalam kanonisasi, pasal 22, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? 1, 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan apa? Bayar? Enggak, gratis. Cuma-cuma anugerah. Kamu enggak usah bayar. Kalau kamu bayar, kamu enggak bisa, enggak akan cukup uang kamu. Karena anugerah itu terlalu mahal. Orang ada berkata, heran ya, kok air putih bisa dijual jadi bisnis yang besar. Bukankah air itu mestinya gratis? Air, sekarang ini air yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang haus adalah air kehidupan, Yesus Kristus. Berapa banyak orang mau datang kepada Tuhan? Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, kita para pengurus mencanangkan tagline slogan SOS, Save One Soul. Selamatkanlah jiwa orang. Selamatkanlah jiwanya. Menjadi slogan kita untuk tahun depan. Kita rindu, bawalah jiwa. Bawa orang yang ada dalam rumahmu, dalam pergaulanmu, di dalam komunitasmu, bawa minimal 1 jiwa. Save, bawa, selamatkan dia. Dengan cara bawa dia ke gereja. Tapi ketika saya sampaikan, saya pikirkan tema ini, berapa orang ya yang akan merespon seperti pemazmur Daud katakan, aku mau mencari wajahmu. Saya enggak tahu. Dan kita berharap saudara dan saya menjadi orang yang berkata, Tuhan, aku ingin menjadi pribadi yang membawa orang lain yang belum diselamatkan. Apakah dia anak saya, cucu saya, menantu saya, teman saya, suami saya, istri saya, tetangga saya, teman main badminton saya, teman kuliah saya, siapapun dia. Mulailah mendoakan mereka. Mau saudara? Kan gak ada yang jawab. Mau saudara? Gak gampang. Karena ini Daud bilang carilah wajah Tuhan, pada diam semua. Maka dia ngomong sendiri, aku akan mencari engkau. Gak gampang. Undangan-undangan Tuhan seringkali saudara dan saya bisa lupakan, abaikan. Hari ini Tuhan mengundang saudara. Kalau saudara sudah selamat, ingat, ada orang yang belum selamat, yang perlu anugerah. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita sudah melewati ayat 1 sampai ayat 12, sekarang ayat 13, 14, aku mau menanti, aku mau menunggu, melihat kebaikan Tuhan di dalam penantian. Ini gampang apa susah? Susah. Menunggu bukan pekerjaan yang mudah. Mazmur 27 ayat 13, 14 dengan Ulangan 31 ayat 6 mengakhiri renungan hari ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata, akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. To wait for the Lord, menantikan Tuhan, memerlukan kesabaran.
Bukan berarti kita pasif, kita diam aja, nanti dah, kita tunggu aja, kita tunggu. Kalau saudara cara menantinya begini, tunggu Tuhan, tunggu Tuhan, saudara bisa frustasi. Kok frustasi Pak? Iya, karena saudara merasa, kok Tuhan lama banget ya? Kok dia kayaknya diem-diem aja nggak bekerja? Tapi ayat tadi mengatakan, Ulangan 31 ayat 6, kepada Yosua, Tuhan katakan kamu jangan diam, kuatkan teguhkan, jangan takut, jangan gentar, maju. Setiap langkah, tempat yang kamu pergi, aku menyertai kamu. Dialah yang berjalan, menyertai kamu. Siapa yang berjalan? Yosua dengan Tuhan. Tuhan dengan Yosua. Maka kita jangan suruh Tuhan yang jalan, kita diam aja. Kita harus jalan bersama-sama. Amin saudara. Baru kita melihat benar. Ketika aku terus mengerjakan sesuatu, kalau saudara menunggu sambil mengerjakan sesuatu, waktu yang saudara pakai untuk menunggu tidak akan terasa sudah sampai. Tapi kalau saudara benar-benar literally menunggu, benar-benar hurufnya nunggu, diam aja, saudara akan frustasi. Bukankah Tuhan berjanji dia akan datang kembali? Menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Sementara kita terus bersekutu, berharap dan mengerjakan bagian kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita merenungkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan di minggu pertama di bulan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana perjalanan iman saudara? Bukankah Tuhan seringkali mengizinkan pengalaman-pengalaman yang tidak seperti yang saudara dan saya harapkan? Mungkin menyedihkan, memahitkan, mengecewakan, mengkhawatirkan, hal-hal yang mungkin saudara dan saya pandang negatif, tapi hari ini kita bersyukur justru itu semua membawa kita semakin bertumbuh, semakin berjalan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan, Engkaulah terangku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah benteng hidupku. Aku mencari wajah-Mu, aku menantikan Tuhan, dan aku melihat kebaikan-kebaikan Tuhan seumur hidupku. Bapa dalam surga, lihatlah setiap hati kami, baik hati hamba-Mu maupun hati jemaat-Mu. Tiliklah pribadi, lepas pribadi, supaya kami boleh menatap, melihat wajah-Mu, melihat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, rindu berada dalam rumah-Mu, bersekutu dengan firman, bersekutu dalam doa, terus semakin hari, semakin menikmati-Mu, ketimbang menikmati yang lain. Terima kasih buat firman Tuhan, biar Engkau meneguhkan dan menolong setiap kami, sementara kami menjalani hari-hari kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Mari kita mulai.